Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salam, Jawa Selatan, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang telah lama terkubur. Desa Sukamaju, yang dulunya subur dan makmur, kini diliputi aura suram dan mencekam. Konon, kemakmuran desa ini dibangun di atas darah dan nyawa para tumbal pesugihan yang dilakukan oleh para leluhur terdahulu. Dendam yang tak pernah padam. Arwah-arwah gentayangan korban pesugihan itu tak pernah tenang. Mereka terus menghantui desa, menuntut keadilan dan pemakaman yang layak. Salah satu arwah yang paling sering menampakkan diri adalah sosok wanita muda bernama Sari. Sari adalah seorang gadis cantik yang menjadi tumbal pesugihan puluhan tahun lalu. Ia dibunuh secara keji dan jasadnya dikubur di sebuah tempat terlarang di tengah hutan. Warga desa sering melihat penampakan Sari di malam hari. Ia muncul dengan wajah pucat pasi, mata kosong, dan pakaian compang-camping berlumuran darah. Sari selalu menangis dan meratap, memohon agar jasadnya dipindahkan dan dikubur secara layak. Suara ratapannya yang memilukan sering terdengar di seluruh desa, membuat bulu kuduk merinding dan jantung berdebar kencang. Di tengah suasana mencekam itu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Maya. Maya adalah cucu dari kepala desa Sukamaju, Pak Karto. Ia memiliki paras yang menawan, hati yang baik, dan keberanian yang luar biasa. Tanpa ia sadari, Maya ternyata telah ditakdirkan untuk menjadi tumbal pesugihan berikutnya. Pak Karto yang terobsesi dengan kekayaan dan jabatan telah bersekutu dengan makhluk goib penguasa Gunung Salak. Ia berjanji akan memberikan tumbal seorang gadis perawan setiap 20 tahun sekali demi mempertahankan kekuasaan dan kemakmuran desanya. Kini, giliran Maya yang akan menjadi korban. Perjuangan melawan takdir. Maya tidak tahu menahu tentang rencana jahat kakeknya. Ia hanya merasakan ada sesuatu yang aneh di desanya. Ia sering bermimpi buruk tentang Sari. Sari? Apakah kamu Sari yang menjadi tumbal puluhan tahun lalu? Tolong aku, kuburkan jasadku dengan layak. Aku tidak bisa tenang. Di mana jasadmu dikuburkan, Sari? Aku akan membantumu. Di hutan, tempat terlarang, dekat pohon beringin tua. Aku janji, Sari. Aku akan menemukan jasadmu dan memberikanmu pemakaman yang layak. Dan mendengar suara-suara aneh di malam hari. Maya juga merasa ada yang mengawasinya setiap saat. Suatu malam, Maya tidak sengaja menemukan sebuah buku kuno di loteng rumahnya. Buku itu berisi tentang sejarah kelam desa Sukamaju dan ritual pesugihan yang telah dilakukan oleh para leluhur. Maya terkejut dan ngeri membaca isi buku itu. Astaga, loteng ini sudah lama tidak dibersihkan. Buku apa ini? Sejarah desa Sukamaju. Ritual pesugihan? Apa maksudnya ini? Tumbal? Gadis perawan? Kekayaan abadi? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Ia baru menyadari bahwa dirinya telah menjadi target tumbal pesugihan. Maya tidak tinggal diam. Ia bertekad untuk melawan takdirnya dan mengungkap kebenaran tentang masa lalu desanya. Dengan bantuan seorang paranormal bernama Ki Jaka, Maya berusaha membebaskan arwah-arwah gentayangan dan menghentikan praktik pesugihan yang telah merenggut banyak nyawa. Naluri kamu benar, Nduk. Desa ini menyimpan rahasia kelam. Pesugihan itu masih ada. Dan kamu adalah target selanjutnya. Saya? Tapi kenapa? Kakekmu, Pak Karto, terikat perjanjian dengan penguasa Gunung Salak. Dia harus memberikan tumbal setiap 20 tahun sekali. Dan sekarang, giliranmu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kita harus menghentikan ritual ini. Kita harus membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Ini tidak akan mudah, tapi aku akan membantumu. Pertempuran melawan kegelapan.
Maya dan Ki Jaka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Mereka harus berhadapan dengan Pak Karto dan para pengikutnya yang fanatik, serta makhluk-makhluk goib yang haus darah. Maya juga harus berjuang melawan rasa takut dan putus asa yang menghantuinya. Namun Maya tidak menyerah. Ia memiliki keyakinan yang kuat dan cinta yang tulus kepada desanya. Ia percaya bahwa dengan keberanian dan tekad yang kuat, ia bisa mengalahkan kegelapan dan membawa kedamaian bagi Desa Sukamaju. Di malam ritual pesugihan, Maya dan Ki Jaka berhasil menyusup ke tempat terlarang di tengah hutan. Mereka berhadapan dengan Pak Karto dan para pengikutnya yang sedang melakukan ritual pemanggilan arwah. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kenapa kakek tega mengorbankan saya? Ini semua demi desa ini, Maya. Demi kekayaan dan jabatan kakek. Kamu harus mengerti. Tidak, Kek. Ini salah. Kita tidak bisa membangun kemakmuran di atas darah dan nyawa orang lain. Kakek sudah dibutakan oleh keserakahan. Cukup, Karto. Ritual ini harus dihentikan. Arwah-arwah ini sudah terlalu lama menderita. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Kekuatan ini terlalu besar. Kalian akan mati di sini. Pertempuran sengit pun terjadi. Dengan kekuatan spiritual yang dimiliki Ki Jaka, Maya berhasil membebaskan arwah-arwah gentayangan dan menghancurkan altar pesugihan. Maya, dengan keberaniannya berhasil mengalahkan Pak Karto dan membongkar kejahatannya di depan seluruh warga desa. Kedamaian yang akhirnya datang. Setelah ritual pesugihan berhasil dihentikan, arwah-arwah gentayangan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jasad Sari dipindahkan dan dikubur secara layak di pemakaman desa. Desa Sukamaju perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan. Maya menjadi pahlawan bagi desanya. Ia berhasil mengungkap kebenaran dan membawa kedamaian bagi seluruh warga. Maya juga menemukan cinta sejatinya dengan seorang pemuda desa bernama Rian yang selalu mendukungnya dalam perjuangannya. Kisah Maya menjadi legenda di Desa Sukamaju. Kisah tentang keberanian seorang gadis cantik yang melawan takdirnya dan mengalahkan kegelapan. Kisah tentang dendam yang terbalaskan dan kedamaian yang akhirnya datang.